Kira-kira menurut Anda berapa ribu yang hadir kira ini? Ya kalau antara 2 sampai 3 ribu ada. Nasdem kurang mendominasi. Padahal ini kan barangnya Nasdem. Awalnya Pak Anies tidak ada punya rencana untuk ke Aceh karena dengan berbagai perhitungan. Saya juga tadi membaca di media, saya pikir wartawan saya cuma yang membuat gitu. Ternyata di hampir semua media yang dibicarakan soal kemiskinan. Ini kan sudah berulang-ulang ini kan. Tidak ada sesuatu yang baru kalau menurut saya. Iya, saya juga melihatnya tema yang dibawa Pak Anies sama dengan di Maluku, di Papua. Itu juga kemiskinan, lapangan bola misalnya. Untuk menjadikan Banda Aceh setara Jakarta, banyak hal yang harus diisi. Salah satunya seperti yang kita diskusikan tadi. Jangan sampai setara Jakarta, Banda Aceh ada di seperti pula kan? Bukan. Saya setuju soal itu. Ya. Ada panti pijat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu dalam dialog-dialog yang tajam, akurat, serta mendalam. Kembali Sabtu 27 Januari 2024. Saya mengundang dua narasumber karena ini kampanye akbar. Ada yang berpendapat masa yang hadir tidak sesuai dengan namanya akbar. Tapi ada yang berpendapat sudah sangat sesuai. Oleh karena itu, Dr. Nasrul Nur Zaman sebagai pengamat independen, saya minta kembali kesediaannya, dan malam ini saya coba panel dengan salah satu pengurus teras, pengurus utama DPW Nasdem Aceh, yaitu Saudara Tamrin Ananda, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Eksekutif DPW Nasdem Aceh. Kita mulai ke Pak Nasrul dulu ya. Kita relax aja, enjoy aja, nggak boleh tegang malam ini karena pencoblosan juga masih lama. Sebagai caleg, sebagai caleg juga ini. Nah, saya ke pengamat independen dulu lah. Pak Nasrul, Anda tadi hadir ke lokasi ya? Iya, saya melihat. Saya harus disclaimer dulu nih ya. Anda hadir, kira-kira apa yang Anda tangkap dari kehadiran itu? Benar nggak kata orang tadi kurang maksimal dibandingkan dengan kampanye-kampanye lain, apalagi dibungkus dengan tema kampanye akbar gitu, dan di pusat ibu kota provinsi Aceh lagi. Gimana pandangan mata Anda? Ya, kalau kita sebutkan misalkan ramai sekali, saya pikir tidak juga. Tapi dipengaruhi banyak faktor. Memang sekarang yang namanya kampanye akbar pada beberapa yang dilakukan oleh kandidat capres dimanapun memang tidak sesignifikan dulu. Ada pola sosial yang sudah berubah sekarang. Apalagi beberapa capres mengoptimalkan temu konstituen itu melalui media-media sosial dan sebagainya. Tapi tadi ketika kita datang memang kalau kita lihat dari pintu utama di sini cenderung dominan baik alat peraga dan sebagainya PKS sangat dominan. Jadi orang-orang PKS dominan. Mulanya saya berpikir dari mungkin Nasdem dari pintu sana mungkin sebelahnya. Atau PKB. Atau PKB. Tapi kalau kita lihat pintu sana juga ternyata tidak ada yang khusus misalkan. Kalau tadi PKS ada beberapa tempat yang menyediakan minuman misalkan. Nah, stand yang lain misalnya dari partai PKB pengusung atau partai-partai lokalnya tidak kelihatan signifikan. Meski kalau kita tanya tadi sempat ketemu sama beberapa fungsionaris partai lokal, kepanitiaannya menyusun kursi dan sebagainya memang dominan, kolaborasinya cukup baik. Tetapi tadi pada hasil akhir misalnya kalau kita lihat tidak optimal lah. Jadi teman-teman Nasdem saya lihat tidak mendominasi jumlah orang. Nah, atributnya, jadi pakaian lebih banyak PKS, pita saya lihat tadi PKS sudah siap, misalnya di awal gitu dikasih sebagainya. Nah itu mungkin saja apakah ini karena buru-buru atau memang ada kekurangan waktu, kesiapsiagaan dari partai-partai pengusung di dalam menyiapkan dan mengerahkan semua simpatisan-simpatisan untuk hadir di acara itu tadi. Kira-kira menurut Anda berapa ribu yang hadir kira ini? Iya, kalau antara 2 sampai 3 ribu ada. 2 sampai 3 ribu ada.
Ya, tapi Sampai 3.000. berarti liputan wartawan saya agak sedikit teloran ya. Wartawan saya buat 3 sampai 5.000. Ya mungkin dihitung dengan yang di mana-mana atau agak-agak di luar, mungkin itu saya nggak tahu juga. Iya. Ya, saya sekarang ke Bung Tamrin lah. Tadi Pak Dr. Russell menilai Nasdem kurang mendominasi. Padahal ini kan barangnya Nasdem nih. Kira-kira gimana pendapat Bung Tamrin? Ya, sebenarnya ini kan tidak dilakukan oleh satu partai, tapi dilakukan oleh koalisi partai politik pengusung ditambah dengan beberapa partai lokal yang kemudian ikut mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun yang perlu dipahami, awalnya Pak Anies tidak ada punya rencana untuk ke Aceh. Karena dengan berbagai perhitungan, yang pertama seperti yang semua masyarakat Aceh sudah tahu bahwa Pak Anies sudah lebih dari sekali ke Aceh. Ya. Bahkan sebelum ada teman koalisi, Pak Anies pertama kali ke Aceh hanya diusung sendiri oleh Nasdem. Ya. Pada awal Oktober tahun lalu sudah deklarasi ke Medan lalu ke Aceh, dua ke Aceh, pertama ke Medan, kedua ke Aceh. Nah setelah itu Pak Anies sudah mendapat teman koalisi, partai koalisi datang ke Sumawwe, kita kampanye di Sumawwe, dan dalam makna baca pres. Kemudian setelah itu datang ke Langsa. Artinya untuk jumlah populasi Aceh dan spend masyarakat Aceh, Pak Anies ini sebenarnya kita nilai cukup. Ditambah lagi dengan masifnya kampanye teman-teman caleg yang membawa tema Anies Baswedan dari Partai Nasdem, dari Partai. Kalau begitu, oke. Kalau begitu apa alasannya hadir? Ya, ada teman-teman di kabupaten kota, khususnya Kota Banda Aceh, menginginkan Pak Anies hadir kembali untuk memperkuat konsolidasi teman-teman partai politik. Makanya kemarin tadi maksud saya walaupun bertajuk memang kampanye tapi itu semua praktek panitianya adalah Kota Banda Aceh. Artinya DKD-nya Kota Banda Aceh. Dari Nasdem? Dari Nasdem, PKS, PKB termasuk. Gitu. Jadi DPW Nasdem, DPW-nya PKS, DPW-nya PKB, kita hanya sebagai dalang yang hadir bersama teman-teman. Dan juga waktunya sangat mepet karena awalnya tidak ada rencana, tidak ada slot, tapi tiba-tiba dapat slot. Teman-teman di Kota Banda Aceh mengambil slot tersebut, kita membackup dengan semaksimal mungkin. Dan situasinya pun sedikit berbeda tempatnya ya, karena terlalu panas sekali memang di Stadion Parkir Haji di Murtala. Itu juga mempengaruhi animo masyarakat karena beberapa saya lihat, saya juga hadir dari situ, begitu datang sebentar kemudian balik. Tapi di atas panggung berdasarkan foto dan rekaman video yang kami miliki, justru Kapten TKD-nya ada di situ. Semua ada. Tapi kepanitiaannya yang endorse itu semua adalah TKD Kota Banda Aceh. Semua itu di TKD Kota Banda Aceh. Tapi ya Pak Taufikul Hadi selaku Ketua DPW, kemudian Pak Ufron dan lain-lain semua hadir. Saya baca di media, menurut Pak Taufikul Hadi semula dijadwalkan justru di PD. Bukan di Banda Aceh. Wah itu bukan Pak Anies. Kita Nasdem akan ada kampanye akbar atas nama partai politik. Di momentum sekarang partai politik sudah mulai jarang menggunakan kampanye karena lebih mengandalkan calegnya melakukan man-to-man mapping di masyarakat secara masing-masing. Tapi Nasdem melakukan kampanye dan lalu tentu Pak Surya Paloh yang juga putra Aceh akan hadir. Awalnya direncanakan di PD, tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan kita mengusahakannya ke Sumawwe. Ini insya Allah akan dilakukan pada tanggal 2. Nanti Mas Lep hadir. Di Sumawwe ya? Ya. Oke, tadi Pak Dr. Russell mengatakan tadi masa sekitar 2-3 ribu. Menurut Anda gimana? Kalau saya itu tidak itu. Tapi memang kalau dari target yang dibicarakan oleh panitia, tadi sebelum saya juga dapat masuk dari teman-teman, ya capai target. Artinya memang bukan target mobilisasi seperti kita kedatangan Pak Anies pertama sekali, yang kemudian berpindah-pindah tempat ya, dari tempat satu ke tempat yang lain, dengan pencabutan izin. Tapi kalau tadi memang rencananya tidak sebesar, malah awalnya rencananya mau kita buat semacam desa Anies awalnya, karena menurut kita Anies ini memberi warna baru dalam perpolitikan Indonesia.
akhirnya salah seorang calon presiden bisa didebat oleh masyarakat secara otentik, cuman tempat yang disediakan itu tidak memungkinkan, terlalu panas. Makanya kita buat juga bentuknya seperti orasi. Padahal awalnya kita mau buat itu seperti itu saat nah yang seperti di Makassar misalnya, walaupun ramai yang hadir, tapi semua orang bisa. Ya, Bung Nasrul atau Pak Dr. Nasrul, saya lebih melihat begini, sebelum kampanye ini apapun yang dikatakan oleh Pak Tamrin, tentu ini kan versi Pak Tamrin, tapi histeria massa melalui media sosial ini kan seolah-olah ada kerinduan mendalam untuk hadir di Banda Aceh secara masif. Tapi kan faktanya seperti itu. Nah, ada nggak faktor lain menurut Pak Dokter selain yang diceritakan oleh Iya, Bung kalau Tamrin? tadi faktor teknis misalkan diserahkan kepada DPD itu menjadi faktor penyebab juga hal itu. Ya. Bukan mobilisasi seluruh Aceh. Ini hanya untuk untuk Kota Banda Aceh pada partai pengusung di Kota Banda Aceh. Tapi juga kita harus lihat bahwasanya tadi sebenarnya ada kejenuhan masyarakat untuk dimobilisasi. Ya, menariknya kampanye Anies kalau kita lihat tidak ada satu truk pun tadi misalkan. Tidak ada. Semuanya mobil pribadi, artinya itu adalah swadaya semua yang datang. Ya. Nah, kalau dari misalkan model pengunjung yang hadir misalkan, tadi mulai dari Gen Z ya, milenial sampai orang tua juga ada. Jadi saya lihat, ini menarik kalau kita lihat proporsi-proporsinya semuanya terwakili tadi pertemuan itu. Hanya saja memang karena tempatnya tidak ada interaksi dengan capres sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana misalkan pengunjung tadi itu meluapkan emosionalnya ketika ketemu dengan Pak Anies. Kalau histeria tetap ada tadi ya, misalkan beberapa hal aksi pelempar bola dan sebagainya, saya pikir bagus tadi kampanyenya. Hanya saja lagi tadi memang interaksi memang tidak ada kalau memang disampaikan bukan desainnya begitu. Jadi pantas juga memang tidak maksimal orang datang, akbarnya tidak sangat akbar seperti Abang bilang tadi. Tapi memang juga ada pola kejenuhan tadi Bang. Masyarakat ketika medsos itu kalau kita lihat misalkan capres-capres menggunakan medsos menjadi ruang interaksi kan tinggi sekali Bang. Interaksi ketemunya. Kalau kita lihat. Nah, di YouTube juga kita lihat tuh puluhan ribu kadang-kadang yang menjadi mentionnya penontonnya. Jadi ini juga akan sudah pernah ketemu sebagainya. Tapi kalau mau kita lihat nanti pada hasil akhir seperti apa misalkan. Nah, kalau kita berkaca dari Prabowo di 2014 itu sekitar 54%, 55 lah kita bilang. Jokowi 5. Tapi di 2019 Prabowo itu 86% loh. 85 sekian. Di 86%. Nah, ada kemungkinan kalau kita lihat Aceh ini kerinduan terhadap pemimpinnya tadi itu historinya berbeda, Pak. Berbeda di mana? Ketika ada selawat-selawat dilakukan oleh masyarakat ini, saya pikir, kan nggak pernah kita misalkan ada kampanye melakukan selawat ketika mau datang atau mau selesai itu saya pikir, wah ini karakter Acehnya keluar gitu loh. Karakter santrinya keluar, saya pikir, wah ini menjadi pemikat juga. Saya pikir. Jadi kalau kita lihat kemungkinan ya teman-teman pengusung akan mendapatkan dukungan berlebih dari masyarakat Aceh terhadap partai-partai ini karena memunculkan sosok Pak Anies. Dan saya melihat Pak Anies kemungkinan juga akan dapat seperti Prabowo minimal. Di sini ya? Di sini, di Aceh secara keseluruhan. Kalau lihat dari sambutan tadi dan pola kampanye yang dikelola dengan cukup baik menurut saya materi-materinya. Gitu, Bang. Ya, ini kan terlepas kata Bung Tamrin tadi bahwa ini adalah yang garap Banda Aceh. Melihat di ibu kota provinsi melibatkan begitu banyak partai pengusung. Maksud saya begini, kalau satu partai pengusung 2.000 saja, 3 aja udah 6.000, belum lagi yang partai lokal, yang konon katanya ada partai lokal yang juga berbasis santri gitu. Tapi kita lupakan itu. Nah, kita masuk ke tema berikutnya. Saya juga tadi membaca di media, saya pikir wartawan saya cuma yang membuat gitu, ternyata di hampir semua media yang dibicarakan soal kemiskinan. Aceh kaya, tapi Aceh miskin. Kemudian akan bangun stadion sama seperti di Sumatera Barat, di Padang. Nah, khusus masalah Aceh kaya dan Aceh miskin, ini kan sudah berulang-ulang ini kan. Tidak ada sesuatu yang baru kalau menurut saya. Kalau menurut pengamatan Dr. Nasrul gimana?
Iya, saya juga melihatnya tema yang dibawa Pak Anies sama dengan di Maluku, di Ya. Papua, itu Ya. juga kemiskinan lapangan bola misalkan, ya Ya. kan? Itu kaya, daerah-daerah kaya tuh, Maluku kaya, Papua kaya, kemudian Aceh juga kaya, tapi kontradiksi dengan kejayaannya. Saya pikir memang tidak ada sesuatu yang kemudian menyentak kita. Bahwasanya oh Aceh dipandang oleh Pak Anies dengan potensi begini, wah ada sesuatu yang nggak dibuat. Misalkan saya sebenarnya ya kalau diajak diskusi ingin mendorong misalkan Aceh ini menjadi satu hub internasional di dalam supply chain ekspor impor Indonesia untuk wilayah barat gitu. Jadi kita jangan lagi gunakan Medan karena Medan itu agak di tengah, kita di ujung. Apalagi nanti kalau misalkan harapan saya apalagi nanti ketika teluk babi di Thailand itu tembus misalkan. Ya kan? Dan itu kan jalur perdagangan internasional lebih banyak Asia Pasifik lewat situ nanti. Nah, maka Aceh harus siap dengan keadaan itu seperti apa menggunakan. Nah, itu yang ingin kita dapatkan. Tapi alhamdulillah begini, Bang. Dalam konsep Anies yang mengembangkan 40 kota, jadi saya pikir kalau Anies menang, partai-partai pengusung punya kesempatan. Bagaimana mengisi Banda Aceh sebagai salah satu dari 40 itu gitu. Jadi mungkin di situ yang harus dikuatkan. Karena kita tidak juga bisa mengharap Pak Anies akan mampu mengenal wilayah Aceh dengan cukup baik. Dengan apalagi kita misalkan kalau bicara literasi tentang Aceh juga minim, kalau kita baca di internet coba lihat misalkan apa sih yang dimiliki potensi oleh Aceh. Pasti beliau lihat Google dan sebagainya kan minim tuh. Kecuali kita yang di Aceh ini paham bahwasanya kita di ujung Sumatera, dekat sama India, sama Cina, sama Arab gitu ya. Nah, itu yang tidak termanfaatkan oleh teman-teman kemudian memberi penguatan pada Pak Anies khususnya tentang Aceh. Ya, Pak Tamrin, ada nggak semacam komunikasi ya atau puding informasi lah paling tidak ini Pak Capres, Pak Capres Aceh harusnya begini-begini. Ada nggak semacam karena kan konten atau narasi seperti Pak Nasrul bilang kan sudah berulang-ulang kali disampaikan termasuk ketika di Lok Sukun juga bicara bahwa Aceh kaya tapi Aceh miskin. Ada nggak sebelumnya misalnya komunikasi apa yang harus dibicarakan untuk lebih tajam seperti kata? Ada, tapi itu kan tidak pernah maksimal karena dengan berbagai keterbatasan. Karena Pak Anies datang tidak begitu lama langsung acara kemudian kemudian kembali atau ke titik yang lain. Tapi itu kan pasti kita ada tim yang akan menyiapkan itu. Ya memang tim seperti yang disampaikan oleh Dr. Nasrul Jamal tadi tidak semua memahami kondisi Indonesia secara utuh. Artinya disitulah kemudian kita memasukkan poin-poin untuk membuat ini lebih kaya. Tapi yang pasti kita ada konsep atau Pak Anies ada konsep dasar yang misalnya menjadikan 40 kota seperti setara Jakarta. Kan nggak mungkin hanya dibangun gedung kemudian nggak ada isinya. Kan nggak mungkin. Apa isinya? Salah satu isinya mungkin bisa kita diskusikan kembali. Apa yang disampaikan oleh Dr. Nasrul Jamal tadi. Apakah memang Aceh sebagai hub menjadi salah satu poin penting? Yang kemudian apakah kemudian di dalam pelayaran udara atau penerbangan Iskandar Muda menjadi hub bagi internasional juga penting. Karena Sumatera hari ini hubnya adalah Medan. Batam aja tidak mendapat hub itu. Itu kan padahal kalau dilihat dari segi geografis pengisian bahan bakar paling mudah kan di Aceh. Paling ujung apakah ke Timur Tengah atau Arab Saudi dan lain-lain. Begitu juga dengan pelabuhan di Aceh atau jalur laut atau tol laut kalau kata Jokowi. Aceh ini paling strategis melihat kedekatan Aceh dengan Andaman, Aceh India, kemudian kalau terusan Sweet ya kalau nggak salah ya, yang Thailand itu Teluk Babi itu yang mau dibuka kalau itu selesai. Nah ini juga apakah akan menjadi penting dalam mengisi atau mendorong untuk terwujudnya kota maju dalam 40 kota. Misalnya hari ini kalau kita lihat dari geopolitik internasional. Aceh sangat penting bagi kekuatan internasional. Kenapa? Sekarang di tengah persaingan antara negara-negara besar, termasuk India, ya kan? Artinya semua negara-negara kuat berkepentingan bisa menguasai Aceh. Karena dengan menguasai Aceh, secara tidak langsung dia bisa memberi tekanan politik dan ekonomi terhadap India yang sedang berkembang. Kenapa nggak itu aja dibisikin ke Pak Anies tadi daripada dia ngomong kemiskinan? Tapi yang problem mendasar yang kita mau bangun di Indonesia ini adalah ada satu persoalan
yang itu persoalan yang paling dirasakan oleh rakyat Indonesia yaitu persoalan kemiskinan, persoalan harga-harga mahal, persoalan lapangan kerja sempit, persoalan pendidikan yang mahal. Ditambah lagi dengan kita akan menghadapi bonus demografi, artinya tenaga produktif akan mencapai 66%. Apakah kita mau melanjutkan situasi yang seperti ini atau kita mau merubah? Merubah itu adalah agar ini tidak mahal apa? Banyak hal yang harus dikerjakan. Salah satunya mendorong pertanian itu lebih baik. Kemudian, karena Aceh daerah pertanian. Pak Anies bicara itu tadi, bicara tentang pertanian. Kemudian menjadikan Banda Aceh ini sebagai salah satu kota yang setara Jakarta. Untuk menjadikan Banda Aceh setara Jakarta, banyak hal yang harus diisi. Salah satunya seperti yang kita diskusikan tadi. Tapi kan bukan itu saja, nanti akan ada tim yang akan membahas bagaimana mendorong. Setara Jakarta ini bicara infrastruktur atau bicara soal struktur sosialnya? Infrastruktur. Nah, kalau soal struktur sosial saya nggak setuju. Jangan sampai setara Jakarta, Banda Aceh ada diskotik pula kan? Bukan. Saya nggak setuju soal itu. Ya. Ada panti pijat kan? Saya jujur aja kalau ini saya nggak setuju gitu. Artinya ada kearifan lokal juga yang harus. Ya pasti. Satu. Tapi yang menarik ya, misalnya ini perkembangan terbaru. Dulu jamaah haji atau umroh Aceh itu bisa terbang Lion, Banda Aceh langsung Jeddah, langsung Madinah. Hari ini semua diambil alih oleh Medan. Jamaah kita dari sini terbang ke Medan, Jeddah atau Riyadh atau Madinah. Ini kan persoalan yang paling di depan mata sebenarnya. Tidak perlu untuk bisa lebih terlalu tinggi gitu kan. Nah ini kira-kira, ini Anda juga sebagai caleg kan. Ya mudah-mudahan lah, Anda kan dari Dapil 2 ya. Ya. Nah, kalau nanti Anda terpilih, Anda harus pikirkan juga ini. Sedikit promosi lah Pak Dokter. Ya. Baik, sebagai pengamat ya masyarakat Aceh, Pak Dr. Nasrul Jamal puas nggak dengan kehadiran Anies tadi? Iya, kalau kehadiran Anies tadi sebenarnya kan yang sudah kesekian kali, Pak. Jadi hampir rata-rata juga sudah pernah ketemu Pak Anies. Tapi yang penting dicatat adalah kesediaan beliau masuk ke Aceh beberapa kali itu menunjukkan beliau memiliki perhatian yang lebih untuk Aceh. Nah, jadi ini memberi harapan sebenarnya kalau insya Allah beliau bisa terpilih, maka ada peluang Aceh yang lebih besar lagi untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini sebenarnya beliau juga punya seperti balas jasa juga pada putra Aceh. Tadi kan terungkap juga sebenarnya. Saya pikir itu adalah momentum. Jadi sangat pantas rasanya dan cukup kuat argumentasi jika orang Aceh itu juga memilih beliau kalau kita lihat dari apa yang dijanjikan, kemudian dari perjalanan pencalonannya gitu. Kemudian datangnya sudah berapa kali dibanding misalkan yang lain kita mengharapkan juga misalkan Ganjar bisa 4-5 kali ke Aceh untuk menunjukkan bagaimana dia memposisikan Aceh dapat peta politik nasional misalkan. Kemudian Prabowo juga ada 4-5 kali. Saya pikir itu bagus. Aceh jangan dilihat dari jumlah pemilihnya, tapi dari apa ya posisi strategis secara politik dan secara sosialnya, Pak. Nah ini harus dilihat. Nah, makanya kalau kita lihat misalkan hanya Anies yang 4 kali, ini juga bisa digunakan oleh teman-teman caleg untuk mengkampanyekan siapa sih capres yang sangat peduli tentang Aceh. Nah saya pikir momentum ini juga belum terlambat untuk Prabowo datang tiap minggu datang kemari, misalnya Ganjar juga datang. Ya kita sih sepakat juga. Ya, tapi kan kita nggak mau juga ketika capres ini baik Anies, Prabowo maupun Ganjar nangis di Aceh kan nggak setuju juga seperti Soekarno kan. Pada akhirnya, itu bab lain lagi Pak. Pada akhirnya kita kena tipu ya, juga gitu kan. Itu bab lain. Tapi maksud saya adalah misalkan Prabowo datang ke misalkan ke Aceh Utara juga misalkan ya. Kemudian datang ke Aceh Barat, Ganjar juga memilih tempat-tempat di Aceh yang ingin dia kunjungi. Saya pikir kan itu menjadi luar biasa dan kalaupun terjadi nanti misalkan pemilahan pemilih sehingga berimbang wajar saya pikir. Ada yang menarik dari 2014, 2019. Jokowi itu nyaris tidak pernah hadir. Tapi begitu dia terpilih, mulai dari 2014 sampai 2019, 2019 ini hampir 9 kali Jokowi ke Aceh, baik itu transit. Artinya kan soal chemistry ini kan tidak mesti saat kampanye saja kan. Ya tapi kan orang di belakang Jokowi kan ada Surya Paloh sebenarnya, Pak. Nah itu dia. Jadi maksud saya harus ada satu kingmaker yang selalu mengingatkan itu. Gitu. Kalau itu tidak ada juga loss juga kan. Terpilih nggak ada yang ingatin loss juga pada akhirnya. Nah sebagai
kader, sebagai pengurus, Pak Tamrin atau Bung Tamrin puas nggak dengan kehadiran tadi atau masih merindukan untuk hadir lebih dahsyat lagi lah? Kalau bagi kita Partai Nasdem, apa yang dilakukan oleh Pak Anies terhadap Aceh sampai detik ini ya sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Nasrul Jamal tadi, belum ada yang sebanyak itu. Kalau dilihat dari jumlah voter di Aceh, ya saya pikir sekali udah lebih dari cukup. Karena kan tidak berbanding lurus dengan jumlah pemilih yang ada di Jawa. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Anies hari ini itu menunjukkan bahwa ada satu perhatian. Bukan hanya kalau kita mau melihat secara jujur, perhatian itu bukan hanya ada kingmaker, tapi ketika ada terbangun hubungan emosional. Kalau diambil contoh Jokowi itu pernah tinggal di Aceh dan hubungan emosional itu terjadi sehingga dia berkali-kali ke Aceh. Tapi nggak lama lah. Walaupun nggak lama, tapi itu membangun satu hubungan emosional. Artinya ada satu memori, ada cerita. Dan itu di kota kecil, kecamatan Walaupun kecil. kota kecil, tapi ada cerita dengan Aceh. Begitu juga dengan beberapa kali kehadiran Pak Anies ke Aceh, itu punya cerita yang kemudian dia bisa mengingatnya. Dan kalau kita mau jujur, ketika Nasdem mendeklarasikan Pak Anies, dalam pidato deklarasi, Pak Anies tetap menyebutkan kalau istilah orang Aceh menjadi. Begitu kita langsung jadi. Nah, artinya apa? Banyak hal yang terkait dengan Aceh itu sering dikutip oleh Pak Anies. Artinya di sini ada hubungan emosional yang kuat. Makanya insya Allah kalau Pak Anies terpilih menjadi presiden, kita punya harapan. Orang Aceh punya harapan untuk menjadikan Aceh ini lebih baik. Ya minimal kan punya harapan dulu. Daripada harapan aja nggak ada, apalagi kenyataannya. Minimal kita punya harapan. Apalagi kalau kita lihat historikalnya. Karena ingin menilai orang ke depan itu kan paling bagus dengan cara melihat masa lalunya. Kalau masa lalunya bagus, ke depan dia akan terulang lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau masa lalunya punya track record yang kurang bagus, masa depan juga akan mengulangi hal itu. Karena dalam siklus hidup kita, dari pertama lahir kecil, kita dicebokin, tua pun dicebokin. Itu siklus alamiah yang harus kita alami dan akan kita hadapi. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak Dr. Nasrul, Pak Tamrin, sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami. Ya malam ini kebetulan Bung Tamrin, kalau besok saya panggil Ganjar juga akan begitu juga pendapatnya. Kalau saya panggil tim Prabowo juga begitu, jadi biasa masih masa kampanye. Sahabat sisi lain, Soekarno itu 2 kali ke Aceh, sekali ke Banda Aceh, sekali ke Biren. Ini bicara soal chemistry kehadiran. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bung Tamrin Ananda, Dr. Nasrul dan masyarakat Aceh menjadi kenyataan adanya. Dan semua tim sukses saya kira menginginkan kandidatnya terpilih. Ya. Tapi begitupun kita akan lihat tanggal 14 Februari yang akan datang. Aceh adalah bagian dari Indonesia. Kita akan lihat secara keseluruhan siapa yang akan diberikan amanah. Bukan oleh manusia atau rakyat Aceh, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.